Ya Rabbi salli ala Muhammad. Baik Ustadz, ini ada satu. Baik, sebelum kita lempar ataupun kita berikan kepada jamaah, ada satu yang masuk ke WhatsApp kita, yaitu pertama, Wahabi menuduh masyarakat Ahlus Sunnah pelaku syirik karena bertawasul. Apa benar pelaku tawasul adalah musyrik, Yai? Bertawassul itu apakah syirik? Bertawassul itu tidak syirik, saudara. Mengapa tidak syirik? Karena bertawassul, orang yang bertawassul dengan nabi dan wali itu bukan menyembah nabi dan wali. Itu menjalankan perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Takut pada Allah itu artinya menjalankan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangannya. Ternyata bertakwa saja tidak cukup, masih ada perintah lagi. Apa? Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah wasilah menuju Allah. Wasilah itu artinya apa? Wasilah itu secara bahasa artinya perantara. Kalau yang di sini wasilah ini di dalam ini secara istilah apa? Para ulama ahli tafsir, misalnya Al-Imam Ibnu Katsir, dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim, beliau mengatakan wal wasila hiyallati yutawassalu biha ila tahsiril maksud. Wasilah adalah sesuatu yang mengantarkan kita menghasilkan apa yang menjadi tujuan kita. Ini contoh ya. Saya dari Surabaya ke Pekanbaru. Kalau jalan kaki kira-kira berapa lama? Ya lama, karena nggak bisa terbang. Kalau naik mobil lebih cepat. Karena ingin lebih cepat naik pesawat. Pesawat itu dari Surabaya ke Pekanbaru kalau yang langsung dulu 2 jam. Kalau transit Jakarta dari Surabaya ke Jakarta 1 jam 15 menit. Dari Jakarta ke Pekanbaru 1 jam setengah. Nah, pesawat itu namanya wasilah. Cuma wasilah dari Jakarta, dari Surabaya ke Pekanbaru. Artinya mempercepat, menghasilkan apa yang menjadi keinginan kita. Kita ini kan banyak keinginan. Keinginan kita ini banyak. Orang banyak keinginan. Orang itu banyak keinginan. Kalau gak punya dosa, gak punya maksiat, dekat kepada Allah, oleh Allah dituruti. Dan gak perlu minta, ingin aja dituruti. Saya dulu di Jawa ya, kami di Jawa. Ada sebagian ulama kami, ulama kita di Jawa. Istrinya itu mungkin waliullah, kekasih Allah. Setiap ingin sesuatu gak minta ada orang ngasih. Misalnya ingin mangga, padahal sekarang bukan musim mangga. Beliau cuma bilang, saya ini kok pingin makan mangga ya. Pingin sekali makan mangga. Tiba-tiba dapat 1 jam ada tamu datang bawa oleh-oleh mangga. Padahal cari mangga di pasar-pasar gak ada. Tapi tersedia. Kadang-kadang ingin durian. Di Jawa itu nggak sama dengan di Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru, di Medan, di Aceh, durian kan tiap hari ada. Entah dari mana itu pohonnya. Kalau di Jawa itu berbuah setahun sekali durian. Nah, beliau ini, istrinya Kiai ini ingin durian. Beliau berbicara, saya kok ingin sekali makan durian. Tiba-tiba sebentar ada tamu bawa durian. Ini kalau orang dekat kepada Allah, enggak perlu minta, ingin aja dituruti oleh Allah. Ingin dituruti. Nah, kita ini kan kebanyakan orang kan tidak seperti itu. Kalau punya keinginan minta kepada Allah. Setiap kita minta kepada Allah, inginnya kan instan. Minta sekarang, ya Allah, ingin punya mobil Alphard. Walaupun enggak sekarang, besok pagi-pagi gak apa-apa misalnya. Kan boleh begitu. Kadang orang dikabulkan oleh Allah, ingin sekali mobil Alphard. Ya cuma ya mungkin karena banyak maksiat, kurang dekat pada Allah, dikasih juga. Kasihnya kapan?
Mungkin sudah tua sekali, sudah gak kuat naik mobil, anaknya mampu beli Alphard. Wah, baru ingat dia itu dulu yang minta pada Allah itu baru terkabul. Dia sudah gak kuat naik Alphard. Nah, itu permintaan orang itu dikabulkan oleh Allah. Nah, kita ini ingin minta dan cepat terkabul. Maka bagaimana caranya bertawassul, berwasilah? Dan wasilah itu banyak macamnya di dalam Al-Quran. Apa? Berwasilah dengan Asmaul Husna. Tawassul dengan Asmaul Husna itu wasilah. Karena di dalam Al-Quran dikatakan walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Hanya Allah yang memiliki nama-nama terbaik. Mengapa nama-nama Allah disebut Asmaul Husna, nama-nama terbaik? Karena nama bagi Allah adalah sifat keagungan Allah. Maka berdoalah kamu dengan wasilah nama-nama itu. Kita ini berdoa kepada Allah diperintahkan wasilah nama-nama itu. Ini namanya tawassul dengan Asmaul Husna. Tawassul dengan Asmaul Husna tidak ada perbedaan antara kita dengan Wahabi. Kita mengatakan dianjurkan, Wahabi dianjurkan. Cuma yang kita baca sering dibid'ahkan oleh mereka. Mereka agak sportif memang, suka-suka. Kemudian wasilah lagi. Apa wasilah lagi? Minta doa kepada orang soleh wasilah. Kita ini minta langsung kepada Allah macam lama. Ada orang soleh minta doa. Itu wasilah juga. Mengapa begitu? Dulu para sahabat kalau ada hajat minta didoakan kepada Rasulullah SAW. Itu kan kepada Rasulullah. Kita orang-orang soleh bukan Rasulullah. Rasulullah minta didoakan kepada para sahabat. Rasulullah sebelum wafat menyuruh sebagian sahabat minta doa kepada seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarani. Itu namanya wasilah. Jadi minta doa kepada orang soleh termasuk wasilah. Minta langsung pada Allah gak dikasih, akhirnya melalui orang soleh mintakan pada Allah. Itu kan wasilah namanya, perantara. Kemudian termasuk wasilah bertawassul dengan orang soleh. Mana dalilnya di dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Orang-orang Yahudi sebelum Rasulullah diutus memohon kemenangan melawan orang-orang kafir dengan wasilah beliau. Ketika Rasulullah ini datang kepada mereka dan mereka tahu pada beliau, malah mereka kafir kepada Rasulullah. Orang Yahudi itu dulu kalau akan perang dengan orang kafir tawassul. Gimana tawassulnya? Allahumma nsurna 'alal kafirin binabiyyikal mab'uts fi akhiriz zaman. Ya Allah, berikan kami kemenangan melawan orang-orang kafir dengan wasilah nabimu yang diutus di akhir zaman. Bertawassul. Cuma setelah Rasulullah diutus, karena ternyata Rasulullah ini bukan orang Yahudi tapi orang Arab, mereka iri, akhirnya ingkar itu. Hasud. Pada orang Arab hasud luar biasa. Itu Yahudi. Nah, ini artinya wasilah tawassul. Jadi tawassul gak syirik, itu ajaran Al-Quran. Kemudian tawassul istighatsah dengan Nabi itu juga wasilah. Mengapa wasilah? Diajarkan pula oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah mengajar di rumah salah seorang sahabat. Ini hadisnya sahih. Tiba-tiba ada seorang tunanetra, ada orang buta datang menghadap beliau. Apa kata orang buta itu? Orang buta itu berkata, ya Rasulullah, ud'ullah ayyakshifa baswari. Hai Rasulullah, doakan pada Allah agar Allah menyembuhkan aku dari buta. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, in syi'ta sabarta fahuwa khairun lak. Kamu kalau mau, kamu yang sabar aja. Biar kamu tetap buta, karena itu lebih baik buat kamu. Tapi wa in syi'ta, dan kalau kamu mau, da'utu, kamu aku doakan. Ternyata kata laki-laki itu, doakan aja Rasulullah, ingin melihat. Akhirnya apa? Ternyata Rasulullah menyuruh laki-laki itu, itil midha'ah, kamu datang ke tempat wudu, fa'ahsinil wudu, kerjakan wudu dengan baik. Tsumma til masjid, setelah berwudu dengan baik kamu ke masjid.
Fasholli rak'atain, lalu kamu sholat 2 rakaat. Tsumma qul, lalu katakan, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau. Wa atawajjahu ilaika, dan bertawassul kepada Engkau. Binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyur rahmah, dengan wasilah nabimu Nabi Muhammad, nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, hai Muhammad. Itu namanya istighatsah, memanggil Rasulullah. Ya Nabiyyur rahmah, wahai nabi pembawa rahmat. Inni tawajjahtu bika ila rabbi, sesungguhnya aku bertawassul denganmu kepada Tuhanku. Fi hajati hadhihi, mengenai hajatku ini, lituqdali, agar dikabulkan oleh Allah untukku. Allahumma fasyaffi'hu fiyya wa syaffi'ani fi nafsi. Ya Allah, terimalah pertolongan Nabi untuk diriku, dan terimalah pertolonganku untuk diriku sendiri. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan tawassul dan istighatsah. Lalu laki-laki itu pergi melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian laki-laki tadi datang ke tempat Rasulullah mengajar, sudah sembuh dari buta. Sembuh. Artinya apa? Tawassul, istighatsah itu bukan syirik, karena itu ajaran Al-Quran dan itu ajaran baginda Rasulullah SAW. Yang mengatakan syirik ya Wahabi itu. Wahabi mengatakan syirik. Dan Wahabi itu saudara, menyesat-nyesatkan orang bukan karena pandai, tapi karena gak tahu. Buktinya apa? Wahabi kadang bilang Maulid Nabi sesat. Loh, enggak sesat, itu ajaran baik. Pasti mereka tanya, mana dalilnya? Nah, itu bukti kalau mereka gak tahu, makanya tanya itu. Mencoba mereka tahu gak tanya mana dalilnya. Itu pertanyaan orang gak tahu itu. Jadi Wahabi ini karena gak tahu aja sebenarnya. Dan sekarang ini saudara, ada perkembangan. Sekitar bulan Maret tahun kemarin, Maret ya, saya diundang di Jawa Tengah, dialog dengan sekitar 50 ustadz Wahabi, alumni Yaman, alumni Saudi. Mereka ini banyak berubah dan kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya dialog dengan mereka tentang perbedaan sifat wajib 20 dengan tauhid 3 Wahabi. Dan alhamdulillah mereka bisa menerima. Sebagian mereka sudah mau ziarah kubur, bermakmum dengan kita, sudah senang, sudah cium tangan segala macam. Dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini penting. Ajaran Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah ini kalau masuk ke dalam hati akan merubah tingkah laku. Orang itu kalau akidahnya tidak benar biasanya keras, hatinya keras. Tapi kalau akidahnya benar itu lembut. Ini kejadian ya, tahun kemarin saya diminta oleh kawan safari di suatu daerah di Jawa Timur. Kiai, tanggal sekian ada waktu kosong apa enggak? Kenapa? Mau saya bawa safari. Ya siap, hanya datang ke sana. Tidak tahunya saudara, saya dimasukkan ke Masjid Wahabi. Ada satu jadwal di masjid mereka. Saya marah sama mereka. Ini masjidnya siapa? Ini kan Wahabi. Loh, mereka mau kiai katanya. Ya walaupun mau gak enak lah, beda orang tuh gak enak. Nah, mereka mau kok katanya. Akhirnya sorenya, karena sore saya di masjid di pondoknya kawan ya, pondoknya kiai di daerah situ. Saya curhat, Yai, saya ini sama orang-orang dijadwalkan di Masjid Wahabi nanti malam. Loh, dapat apa itu? Bagus katanya, pencerahan. Saya ini minta dukungan malah nggak didukung nih. Hanya ya sudah berangkat. Sampai di sana ternyata bagaimana? Beda saudara, orang Wahabi dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu kalau jumpa gurunya paling enggak menunduk. Dan biasanya cium tangan. Sampai di sana ternyata mereka salamannya gini semua ke saya. Padahal saya waktu itu sudah pakai jubah yang bagus. Saya ini jubah bagus, salamannya masih gini-gini aja. Ya sudah gak apa-apa, emang salahnya sendiri mau ke sana.
Akhirnya datang ke sana ya. Habis itu saya diminta jadi imam sholat isya. Saya jadi imam waktu itu. Dan saya pikir baju saya paling bagus waktu itu. Ini alhamdulillah ya, Buya Ustaz Zulhendri sudah datang ini dari bawah. Nah kemudian habis itu selesai jadi imam, saya ceramah. Yang saya ceramahkan pada waktu itu tentang isinya maulid. Tapi gak bilang maulid. Kita ini wajib mengagungkan Rasulullah SAW. Rasulullah makhluk paling mulia. Saya terangkan dalilnya Al-Quran hadis. Gak bilang maulid, cuma isinya maulid saya terangkan. Saya bilang ini ikut Al-Quran hadis. Selesai acara, apa yang terjadi? Selesai acara, mereka semuanya cium tangan. Tadi gak mau cium tangan, nunggu diceramai maulid. Habis itu apa mereka bilang, Kiai, kapan ceramah lagi ke sini katanya. Jangan cuma sekali Kiai, kurang katanya. Kalau daerah sini Kiai harus masuk sini lagi. Artinya apa? Orang itu kalau diajarkan akidah yang benar, hatinya menjadi lembut. Tapi kalau akidahnya salah-salah, keras hatinya, nggak nunduk sama orang itu, nggak tawaduk sama sekali. Karenanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus terus dipelajari. Nah, tawassul kembali kepada yang tadi. Tawassul itu bukan perbuatan syirik. Kalau tawassul itu syirik ya nggak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis nggak ada. Nah, Wahabi yang menolak tawassul itu alasannya apa? Ya tadi itu. Wahabi ini mentahrif ajaran Al-Quran. Lalu mereka pakai alat yang namanya tauhid rububiyah uluhiyah. Tauhid rububiyah uluhiyah itu saudara, tujuannya untuk mensyirikkan dan mengkafirkan orang yang bertawassul. Mengapa? Orang yang bertawassul itu melanggar tauhid uluhiyah, walaupun punya tauhid rububiyah, tapi levelnya masih di bawah Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini kata Wahabi. Dan ayat Al-Quran, cuma ayat Al-Quran diputar balik. Kata Abdullah bin Umar, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, orang-orang musyrik ya, orang-orang khawarij ini, intalaqu ila ayatin nazalat fil musyrikin fahamaluha 'alal mu'minin. Mereka mengambil ayat-ayat yang turun mengenai orang-orang musyrik, lalu mereka terapkan untuk orang-orang yang beriman. Jahat mereka itu. Karenanya hati-hati dengan Wahabi itu. Saya kira masalah tawassul ya, masalah tawassul sudah jelas. Baik, kita satu lagi ini dari Ibu Melvia Nora. Beliau ingin bertanya, Ustadz, Nabi melarang bid'ah. Apa perbedaan pengertian bid'ah menurut Ahlus Sunnah dengan bukan Ahlus Sunnah? Serta apa contoh bid'ah di zaman Nabi? Ada larangan bid'ah, tetapi juga ada anjuran bid'ah. Bid'ah yang dilarang itu bid'ah yang sesat. Bid'ah yang tidak sesat justru dianjurkan. Di satu sisi Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Semua bid'ah. Ini konteksnya tahdzir, mengingatkan. Orang itu kalau mengingatkan biasanya memang diperberat narasi bahasanya itu. Contohnya bagaimana? Ini bahasa sehari-hari. Misalnya kita punya anak kecil. Di belakang rumah ada duri. Padahal kan gak semuanya duri. Agar anak kita gak kena duri, bilangnya apa? Jangan main ke belakang rumah. Di belakang itu duri semua. Padahal durinya hanya beberapa aja. Cuma karena mengingatkan, anak kita ini anak kecil, belum ngerti apa-apa, dibilang duri semua. Dan itu gak bohong itu. Mengapa gak bohong? Ini namanya kalau di dalam bahasa Arab, dalam bahasa ilmu mantek, itu kul tapi kul kulli. Kul itu semua, tapi maksudnya sebagian. Bukan kulliyah, bukan semuanya secara total itu. Nah, hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Ini namanya lafadz umum, cuma kata Imam Nawawi amun makhsus.
Redaksinya umum semua bid'ah, tapi maksus. Maksus itu artinya apa? Jangkauan hukumnya dibatasi. Artinya gak semua bid'ah sesat. Yang sesat itu sebagian besar bid'ah sesat. Mengapa sebagian besar? Ada yang tidak sesat karena ada hadis-hadis lain. Mana hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa tidak semua bid'ah sesat? Contohnya hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim ya yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang baik, namanya memulai berarti asalnya tidak ada lalu diadakan, berarti bid'ah. Sesuatu yang gak ada diadakan namanya bid'ah. Perbuatan yang baik berarti bid'ah hasanah, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Nah, hadis ini berarti motivasi agar kita buat bid'ah yang baik. Dianjurkan berarti. Lalu bagaimana dengan larangan tadi? Semua bid'ah adalah sesat. Itu maksudnya dibatasi. Artinya sebagian besar bid'ah sesat, ada yang tidak sesat. Itu bid'ah. Nah, ada yang tanya, katanya yang sesat sebagian besar bid'ah. Yang kita tahu kok banyak yang hasanah. Kita yang tahu hanya bid'ah yang hasanah. Sebenarnya bid'ah yang sesat itu lebih banyak saudara daripada yang tidak sesat. Mengapa lebih banyak? Umat Islam ini pecah menjadi 73 aliran. Satu golongan ahlus sunnah wal jamaah pengikut bid'ah hasanah. Yang 72 ini pengikut bid'ah dhalalah. 72 dibanding 1 banyak mana? Banyak 72. Makanya sebagian besar bid'ah sesat, ya bid'ahnya 72 golongan ini. Kalau bid'ahnya ahlus sunnah wal jamaah itu tidak sesat karena itu bid'ah hasanah. Ada pertanyaan tadi dari ibu, apakah ada contoh bid'ah hasanah pada masa Nabi SAW? Banyak contoh bid'ah hasanah pada masa beliau. Misalnya hadis riwayat Al-Bukhari dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraki. Rasulullah SAW sholat. Ketika bangun dari ruku' ya menuju i'tidal, Rasulullah membaca zikir Sami Allahu liman hamidah. Lalu ada salah seorang sahabat berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mestinya kan yang dibaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ini enggak dirubah sama dia, nyusun sendiri apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Selesai sholat, Rasulullah tanya, manil mutakallim? Siapa tadi yang baca zikir baru bikinan sendiri? Ana ya Rasulullah, saya katanya. Apa kata beliau? Respon beliau. Kata beliau, ra'aitu bid'an wa thalathina malakan. Yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku melihat 30 malaikat lebih yang memperebutkan kalimat itu. Siapa yang pertama kali mencatat pahalanya? Nah, bid'ah hasanah kayak gitu yang memperebutkan malaikatnya lebih 30 itu. Padahal bid'ah hasanah. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, berarti di dalam sholat itu boleh baca zikir bikinan sendiri yang tidak diajarkan dari Nabi, selama itu tidak bertentangan dengan zikir yang datang dari Nabi. Boleh. Mengapa? Tadi sahabat kan bikin sendiri, oleh Nabi malah dibenarkan. Berarti boleh. Beberapa bulan kemarin ribut-ribut, apakah doa iftitah pakai ini apa enggak? Ini namanya orang cuma belajar di depan laptop, enggak pernah ngaji pada guru. Itu ngaji itu jangan pakai laptop terus, apalagi yang di-download enggak jelas siapa yang nulis itu. Ada kemarin mempersoalkan baca ini wajah tuh,
Wong di Al-Quran ada ini wajah tuh, ada ininya. Sebagian riwayat ada yang pakai ini, ada yang nggak pakai. Terserah itu, suka-suka aja. Yang pakai ya sunnah, nggak pakai ya juga nggak apa-apa. Ini mempersoalkan. Ini sahabat ini bukan cuma ini yang dibikin, satu baris malah bikin semua, nggak apa-apa. Oleh Rasulullah nggak ditegur, apalagi cuma ini. Ini yang pertama ya. Yang kedua, berdasarkan hadis ini kata para ulama, boleh mengeraskan bacaan zikir dalam sholat asal nggak mengganggu jamaah sebelahnya. Mengeraskan itu artinya apa? Jamaah sebelahnya sampai dengar tuh gak apa-apa. Misalnya karena was-was ya, baca tahiyat at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Gak apa-apa. Tetangganya dengar. Cuma yang sunnah memang israr. Yang sunnah itu lirih. Cukup didengar sendiri. Seandainya keras gak apa-apa, asal gak mengganggu. Yang mengganggu bagaimana? Kalau sampai teriak-teriak at-tahiyatul. Lah, kalau begitu mengganggu namanya itu. Karena terkejut, imamnya terkejut juga itu, dikira demo itu. Itu namanya tashwish. Ya kalau cuma nyaring dikit-dikit gak apa-apa itu. Gak apa-apa. Ini namanya bid'ah hasanah pada masa Rasulullah SAW. Banyak sebenarnya dalil-dalil bid'ah hasanah. Biasanya kalau disampaikan sama Wahabi nanti jawab, itu kan bikin yang baru ketika Rasulullah masih ada. Kalau Rasulullah sudah wafat, gak boleh bikin yang baru. Nanti Wahabi kita tanya, yang bilang begitu siapa? Kamu apa Rasulullah? Saya katanya. Ya berarti kamu yang bikin ajaran sendiri. Rasulullah gak bilang begitu. Coba setelah Rasulullah wafat gak boleh bikin yang baru, Rasulullah pasti mengingatkan, awas ya, nanti kalau saya sudah gak ada jangan bikin lagi. Karena gak boleh. Rasulullah gak pernah bilang begitu. Malah Rasulullah memberikan kaidah man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang memulai dalam Islam sunnah yang baik, perbuatan yang baik. Dan ini juga yang perlu kita ingatkan. Ada amalan-amalan kita dianggap bid'ah hasanah. Padahal kadang bukan bid'ah, itu amalan sunnah. Cuma kita gak tahu dalilnya. Karena oleh Wahabi dibilang bid'ah, lalu kita jawab, oh bid'ah hasanah. Padahal sunnah. Yang Wahabi gak tahu, kita gak tahu juga itu. Tapi ya gak apa-apalah dibilang bid'ah hasanah. Yang penting gak sesat itu. Jadi itu. Itu pertanyaan kedua. Mungkin ada lagi pertanyaan yang ketiga. Baik, ini banyak sekali Ustaz pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita. Tapi sebelum kita berikan pertanyaan selanjutnya, sekali lagi kami informasikan bahwasanya kita ini disiarkan langsung berbagai media. Salah satunya ada media dari official Masjid Raya Anu Provinsi Riau dan juga Fanspek, juga kawan-kawan dari media yang lain. Silakan di-share agar saudara-saudara kita bisa mendapatkan ilmu dan tentunya kita juga bisa membagi ataupun bisa memberikan manfaat bagi saudara kita yang belum mengetahui informasi ini. Baik, kaum muslimin muslimat dari yang berbahagia, kita berikan pertanyaan offline, berikan kepada dua penanya. Pertama Ahwat, yang kedua Ikhwan. Kami persilakan. Ada? Ya, satu. Yang perempuan ibu-ibu ada? Belum ada. Kalau tidak ada kita berikan kepada saudara kita yang laki-laki terlebih dahulu. Silakan. Berikan nama kemudian pertanyaan singkat. Diri, Pak. Berdiri biar nampak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan juga Ustadz Kiai. Perkenalkan, nama saya Salman Paris, mahasiswa Winsus Riau, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya ingin bertanya dan sekaligus ingin berdialog ya, ingin berdiskusi lah, bahwa saya melihat permasalahan umat Islam ini selalu pembahasan klasik dan konvensional gitu. Mempermasalahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu apakah dia kunut, tawasul, kemudian maulid gitu ya. Saya merujuk pendapat Nurholis Majid. Beliau menawarkan Niu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya.
ekspresi baru beliau bahwa kita selama ini secara historis dari zaman ke zaman pembahasan kita yang masalah furu'iyah, yang masalah fikih sentris gitu ya, masalah hukum, tapi beliau menawarkan ada 3 aspek yang seharusnya kita untuk menghadapi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Yang beliau menawarkan adalah untuk menghadapi tantangan zaman, menghadapi masalah modern, yaitu tentang masalah teologis uluhiyah, kemudian kosmologis dan antropologis gitu. Artinya apa? Saya melihat kalau masalah itu mungkin diberatkan, mungkin Islam di umat Islam itu sendiri tidak masalah yang konvensional dan klasik gitu. Apalagi kalau kita merujuk dengan konferensi pers internasional di Amman Yordania, itu kan salah satu ulama-ulama dunia di situ hadir dan menyatakan sikap bahwa ada kalau dia bermazhab 4, kemudian mazhab Syiah Ja'fari dan Zaidi, kemudian mazhab Ibadi dan Zohiri, maka itu bagian dari umat Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak boleh mengkafirkan dan tidak boleh memburukkan dan saling menghargai begitu. Dan dalam konferensi itu hadir seluruh ulama Indonesia. Ya. Artinya apa? Jadi ingin mempertanyakan apakah permasalahan kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya menitik beratkan dengan masalah yang fikih gitu, masalah yang furu'iyah. Terima kasih, Pak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Jadi begini, di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, "Malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum." Siapa yang tidak peduli, siapa yang tidak perhatian dengan apa-apa yang menimpa kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan mereka. Apa saja kalau membahayakan umat Islam, maka seorang muslim ini harus peduli. Pedulinya bagaimana? Kalau orang ahli ilmu menjelaskan hukum-hukumnya. Kalau enggak, berdosa. Sekarang ini umat Islam tantangan yang dihadapi liberalisme pluralisme yang mengajak orang-orang menjadi kufur. Termasuk nama yang saudara sebut, namanya Nurholis Majid. Kalau guru kami menyebut dia Nurholis Macet. Apa macet itu? Ya macet. Karena orang liberal dia yang menikahkan anaknya dengan laki-laki Yahudi di Amerika. Dan itu gak sah. Gak bisa menjadi panutan. Kami disuruh ikut Nurholis Majid, ya gak mau ikut lah, karena kita gak mengakui hasil ijtihad dia. Dan masalah-masalah kita berbicara tentang kesesatan Wahabi, karena memang banyak orang yang terpengaruh Wahabi, terutama di Riau. Di Indonesia ini Wahabi itu subur, tuh paling subur di Riau. Di bawahnya Riau itu kemudian Padang dan Jambi. Ada segitiga di Indonesia: Riau, Sumbar, Jambi. Segitiga. Wahabi main-main di situ. Karenanya ya ini harus kita ingatkan. Mengapa? Para ulama dulu begitu. Dulu di Mesir, penduduk Mesir itu sering menjelek-jelekkan Sayyidina Utsman bin Affan. Penduduk Mesir gak suka sama Sayyidina Utsman. Akhirnya ada kawannya Imam Malik namanya Imam Al-Laits bin Sa'ad. Imam Al-Laits bin Sa'ad ini kemana-mana ceramah tentang hadis-hadis keutamaan Sayyidina Utsman. Akhirnya orang-orang gak ada yang menjelek-jelekan Sayyidina Utsman. Harus seperti itu. Lalu di daerah Syam, ini di Syria, orang-orang menjelek-jelekan Sayyidina Ali. Lalu ada ulama siapa namanya kemana-mana ceramah hadis-hadis keutamaan Sayyidina Ali. Akhirnya orang gak berani.
Sekarang ini di mana-mana ada kelompok yang suka menyesatkan, mengkafirkan umat Islam. Dan itu gak boleh saudara, dosa besar itu. Lalu kita ingatkan, ini golongan Wahabi, hati-hati jangan diikuti. Orang itu kalau terpengaruh Wahabi akan durhaka pada orang tua. Orang itu kalau ikut Syiah, ikut HTI, ikut Wahabi akan menjadi anak durhaka. Mengapa durhaka? Orang Wahabi itu akan mensyirikkan, menyesatkan kedua orang tuanya. Ada yang lebih durhaka daripada menyesatkan orang tuanya. Kalau orang tuanya syirik berarti pernikahannya tidak sah. Berarti dia hasil dari perselingkuhan, perzinahan. Na'udzubillah min. Nah kita ingatkan biar gak menjadi anak durhaka. Wahabi ini durhaka pada orang tua. Begitu orang tuanya meninggal gak ada tahlil, gak ada doa, gak ada kenduri. Itu Wahabi. Padahal itu amalan sunnah saudara. Ini yang kita ingatkan. Jadi kita ini bukan perpecahan, tetapi memang ya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, nanti kalau aku meninggal orang-orang masih hidup akan melihat banyak perbedaan pendapat. Kalau pendapat berbeda-beda kita ikut yang mana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Para guru-guru kita, para ulama kita menjelaskan ini sesat, ini yang benar, ini aliran sesat, ini yang benar. Tujuannya agar umat Islam itu tahu jalan mana yang sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Itu namanya golongan ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang diterangkan. Bukan apa. Kalau dibiarkan orang ya ikut sungguhan kalau dibiarkan. Kalau gak dibiarkan maka orang-orang akan kembali ke dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah tadi saya ngisi imam-imam masjid sekota Pekanbaru di masjid kantor wali kota. Dan mereka menyampaikan, alhamdulillah Kiai, karena ustadz-ustadz ceramah di masjid-masjid, masyarakat ini sudah tahlil lagi, sudah gini lagi. Sudah bagus, artinya kembali kepada ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Nanti ya kalau ini selesai kita gak bicara ini lagi. Karena ini problemnya sekarang. Kalau yang saudara sebutkan di Amman Yordania, ada konferensi itu Syiah ya, pengakuan terhadap mazhab Ja'fari termasuk Muslim. Itu hanya mengakui Syiah Imamiyah itu Muslim, tapi tetap bukan ahlus sunnah wal jamaah dan tetap Syiah itu aliran sesat. Masalah saling menghormati ya kita menghormati. Tapi kalau masalah ilmiah, kalau keilmuan bukan kehormatan, tetapi bagaimana diaflorkan secara terbuka mana yang benar, mana yang salah. Itu kalau ilmu. Karena ilmu itu netral, ilmu itu tidak memihak. Salah ya salah, benar ya benar. Jadi jangan salah. Saya sudah baca yang Risalah Amman Yordania. Sudah lama baca itu. Tahun berapa dulu yang baca? Sampai berdebat dengan Syiah masalah itu di Tanjung Balai Karimun tahun 2014, lalu di IAIN Jember tahun 2015. Saya sudah ketemu langsung dengan orang Syiah masalah itu. Ya Syiah memang Muslim, tapi walaupun Muslim termasuk pengikut aliran sesat dan menyesatkan. Kita harus terus terang, sesat ya sesat. Gak boleh remang-remang karena ilmu remang-remang gak boleh namanya. Kalau remang-remang bukan ilmu namanya. Jadi yang sesat ya sesat, yang benar ya benar. Dan kami para asatid di Pekanbaru atau di mana bertanggung jawab. Kami bilang Wahabi sesat. Kalau Wahabi gak terima temui kami. Terserah. Jadi kita gak mau remang-remang. Atau mereka bikin di tempatnya, undang kami ke tempatnya, siap datang. Gak berani. Nah, itu namanya remang-remang saudara. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam.